dokter bukan sembarang dokter, atlet bukan sembarang atlet. Tapi dia tidak lagi gondrong. Ladies and gentlemen, Dokter Tirta. Dokter Tirta. Dok. Akhirnya Pak. Waduh, alhamdulillah. Terakhir ketemu di Gading ya? Iya. Lewat gitu. Gimana ya? Duk, santai. Lu sini Ada ya orang gabut ya nonton ginian. Banyak. Ya Allah. Mereka ini kerja sih. Sambil kerja biasanya. buat ngisi-ngisi suara gitu dong. Iya. Jauh nggak? Peng kesini. Lumayan coy, touring coy. Sejam. Satu jam dari Pasar Minggu aku. Oh. Dia lewatin tol apa itu? Lingkar luar. Ah. Iya. Ya beginilah Peng, kalau streaming kayak gini, nongkrong aja sebenarnya. Terus ini kenapa diem-dieman ini? Enggak, ini gue lagi ngobrol. Oh iya, tapi jauh sih, kok gak kira ya? Gak kira, jauh banget. Terus rumahmu masih di Kelapa Gading? Udah enggak. Tapi fokus di sini? Enggak juga, ini buat live streaming aja. Edian. Iya. Edian ya. Edian ya. Ini Jawa itu ya kan? Gak ada yang bisa bahasa Jawa di sini. Loh. Bisa. Koncoku. Orang jelas ya kan? Kamu berani ya pakai jersey Liverpool di era seperti ini ya Mas Niko ya. Hancur semua kita. Padok Liverpool. Oh iya jelas ki, di NBA dulu. Tapi belum pernah ke Anfield teh. Aku juga belum dok. Madrid nyimak deh Madrid. Iya, anakku yang Madrid. Hah? Kemarin tuh MU, sekarang lu Madrid. Lagi kalah aja nggak mau. Ganti-ganti. Lu diem. By the way, thank you ya, udah mau datang. Iya ya Pak. Yang request lu bener-bener banyak sebanyak itu. Nah tapi disuruh ngapain aku? Iya ini ngobrol aja. Biasanya nyantai sama. Makanya lu puasa ya? Puasa. Oke. Kalian mau makan minum nggak apa-apa? Iya, aman. Coba. Saya cuma nggak tahan kalau ngadepin bola aja. Nyaris batal kemarin. Bola. Iya, debat di Twitter. Emosinya beneran. Debat di Twitter. Kalau itu susah itu. Tapi debatnya malah sama fans Liverpool. Iya, tapi kalau kayak gini biasa tuh kan. Ini kan ngeselin semua nih kan. Iya. Ditunjuk-tunjuk lu pada ya. Apa sih ini? Kalau yang bintang-bintang tuh artinya apa itu? Member semua. Hah? Member? Iya. Oh kayak koci berarti? Kayak koci gitu, membership gitu. Iya. Maklum ya. Ini chat cuma buat membership doang. Ngeri ya? Banyak ini. Jadi warna hijau ini dok apa khusus member. Kalau yang bintangnya warna biru tua itu lebih baru. Kalau yang lebih warnanya terang itu biru terang itu dia udah lebih lama. Buset, kalau aku kayak gini liatnya uang nih. Berarti kalau 20.000 uang semua ini. Keren ya, kaya kamu ya ternyata ya. Katanya dolar ya, cuy ya. Jadi ya kalau yang biru sendiri itu kayak Itu Samuel Grace. moderator. Oh, Momot. Momot. Kaskus ya. Kayak kaskus ya. Ya duit KB gitu. Pantesan kok betah ya. Kalau 580 itu artinya apa tuh? Jam. Jamnya. Ini non-stop. Ini udah hari ke-58 belum berhenti. Kalau bisa mati listrik, Ya udah mati. Udah 2 kali kok kayak gitu mati listrik. sabotase itu misal ada yang saingan kompetitor. Enggak sih. Kita paling gede soalnya. Ada kompetitor. Kemarin dokter yang udah kesini siapa? Dokter yang udah kesini siapa? Bahasa apa? Seks. Hubungan seks, Iya. Ngasih tahu sperma yang baik gimana, gini-gini. Banyak lah. Keselin ya? Bisa sih gak usah bahas bola ya keselin. Dok mirip fans Arsenal. Oh iya mirip Koci. Ya di mana-mana semua yang rahasia Cina kalau botak mirip cok. Terus kemarin yang kamu angkat tuh ini sebelahku ini. Yang kemarin itu yang masuk TV. Ini sama Ibot. Alay sama Ibot yang masuk TV. Iya betul. Iya. Dah. Terus ngapain nih? Udah ngobrol. Santai. Bingung nih aku kayak dikeroyok banyak orang. Santai. Anggap aja Liverpool lagi kalah sama PSG posisinya. Wah, santai. Lagi puasa loh, Bos. Bisa buat ini loh, puasa loh. Iya bisa capek. Kalau enggak udah mati loh, Bu. Percuma dok bahas kesehatan sama mereka. Kita sehat. Jam 5 selalu Yang sakit workout mental bareng. lu orang. Ya tapi begadang terus berarti ya artinya.
Jarang, kayak jarang. jam 7 gitu udah siap-siap sleep. tidur. Soalnya Ya. tadi ada yang mention sih katanya tantang mereka edukasi mereka gengnya bisa nggak? Bisa. Jam 10 tidur, jam 5 bangun, lari pagi, Lari habis pagi itu dulu. sampai jam 6. Cuman sharing sih, kemarin aku edukasi kayak gini sharing. Kebetulan orangnya kerja di bidang musik. Berarti kayak doi ya? Iya kan? Iya. Aku edukasi kemarin, kalau bisa sudah usia kepala 4 diturunin lah begadangnya. Kalau bisa agak gaya hidup sehat sama ya dikurang-kurangin dikit lah karena fisiknya nggak kuat. Mau nanya, kenapa kalau kolam 4 harus dikurangin? Soalnya ada 2 organ yang paling nurun. Jadi gini, yang usia 20-an mana nih? Hah? Berarti paling tua lu berdua? Iya. Iya. Ya kan lu berdua terkenal dari zaman dulu dakduk. Ya. Dakduk maksudnya kelar. Iya. Ya. Ini 20 semua berarti. Jadi kalau pas usia 20, 30, 40 pembedanya itu cuma di 2 organ paling kuat yaitu hepar atau hati sama ginjal. Jadi kalau misalkan kau minum atau alkohol atau rokok tetes bengek itu 2 organ ini yang membantu supaya Kita nggak gitu. supaya keluar. Kita nggak minum. Nah, si orang ini udah aku edukasi. Terus di grup chat aku bilang, "Wah, kalau aku lari nanti bisa kena serangan stroke." Let's say long story short, 2 minggu yang lalu stroke beneran. Habis kerja. Ya, ada di grup terkenal. Coba mute dulu. Kejadian kedua, kejadian pertamanya ya teman sendiri yang tiba-tiba Bell's palsy. Jadi sebenarnya kalau dia minum di usia 20 atau 30-an itu dia nggak akan kerasa karena kemampuan hatinya luar biasa. Jadi hati atau hepar itu yang setiap manusia punya itu mau Anda gojok asal metanol ya. Bukan etanol itu masih aman-aman aja. Cuman yang jadi masalah kalau udah usia 40. Ini yang kalau kau bilang bohong bisa aku tunjukin orangnya, cuman nanti kamu shock kena mental ya. Jadi yang jadi masalahnya tuh di usia 40 ke atasnya. Kenapa 40? Ya itu sih Kayak 37, 38 enggak gitu berarti? 40 Iya. baru? di 40 itu bener-bener tiba-tiba penurunan ya tuh nggak tahu yang menciptakan ya. Jadi di usia 40 tuh kemampuan ginjal tuh bisa menurun drastis. Tiba-tiba kayak gimana kayak kau itu Kena. Iya itu. Gue denger tuh, gue denger. Wukong tuh siapa? Aduh. Enggak ada. DJ, DJ. Jangan. Udah pulang orangnya. Udah pulang. Enggak kelar tar bahasnya dong. Kena tuh ego Arab. Sebenarnya nggak apa-apa sih kan ada orang yang kayak contoh masih kombonya kan sebenarnya cuma 3 kan yang ganggu hati sama ginjal, terus yang ganggu paru sama yang ganggu usus. Nah kalau misalkan kita makan makanan yang diabetes masih enak karena ada pankreas. Tapi kalau yang alkohol ada hepar, kalau rokok ada paru. Nah kalau combo semua itu remuknya biasa 40 tahun ke atas. Jadi drastis. Kalau grafik buatnya kayak grafik saham tuh gini. Saya tiba-tiba 40 turun terus gini. Gitu. Gak apa-apa sih. Yang penting lu punya insurance kan? Ada kan? Nah itu gak apa-apa. Aman. Enggak apa-apa. Nah kalau apa-apa, amit-amit ke ICU kan nggak bayar, maksudnya diklaim. Minimal nggak bayar. Minimal nggak bayar. Tetap sakit. Iya itu alasan banyak orang tuh kalau sendiri, yang kasihan tuh kalau aku di praktek pas ICU. Jadi pas aku praktek di 2018, kan aku paling suka tuh jaga IGD sama ICU. Itu paling kasihan kalau misalkan orangnya stroke 2 minggu belum sadar tuh keluarganya nggak ada yang datang. Nah itu yang teman-teman kenapa kok akhirnya edukasinya ngegas. Jadi saat itu aku belum ngegas tuh masih gold standar. Jadi aku di rumah sakit UGM itu selalu kebagian kan di kegawat dauratan kalau nggak IGD ICU. Nah kalau pasien stroke itu kan dia nggak sadar koma kan nah dia tuh tunggu sadarnya dulu. Nah itu biasanya keluarga di luar. Nah tapi kadang ada orang yang anaknya udah di luar negeri ini di mana tuh nggak pulang. Jarang pulang. Jadi ya dia dibiarin sendiri di situ. Nah, itulah alasan bayangin lu punya uang tapi pas sekarat lu sendiri. Gimana nih? Gue denger tuh. Itu tuh. Jadi event temenmu itu nanti endingnya teman terbaik karena tuh aku udah melihat orang sakaratul maut tuh bintangku tuh pokoknya kalau di rumah sakit bintangku 18.
Apa itu, Dok? Jadi artinya aku pernah berhadapan langsung sama 18 pasien sampai sakaratul maut, sampai meninggal, sampai wafat. Nah itu rata-rata paling nggak enak tuh adalah kalau di sakaratulnya tuh nggak ada yang nemenin. Jadi yang nemenin ya kita, dokter dan perawat. Itu alasan kalau aku bilang memang temen tuh berguna, teman baik. Cuman di saat-saat tertentu tuh akhirnya ya ketika wafat mereka datang terus sedih, dikubur, dah ketawa lagi, story lagi. Yang paling kehilangan tuh keluarga. Nah kalau kau nggak punya keluarga itu yang repot. Lu orang story sih gue tonjok. Gua orang pertama story gua. Gua orang pertama. Pasti lah, tapi kan harus. Itu sebenarnya nggak ini sih, lebih ke kan si netizen tuh, si follower lu kan pengen bisa nggak kasih kan kita ada sumuran. Tuh alasan kenapa kok akhirnya aku edukasi yang ngegas, karena di ICU itu banyak orang yang akhirnya orang tua itu anaknya disuruh pulang aja nggak mau untuk pas jadi sekarat tuh, ke sekarat bener-bener sakaratul. Biasa kalau sakaratul dokter tuh akan memberitahu keluarga kayak ini dalam kondisi seperti ini keluarga bisa ngumpul kak. Nah keluarganya itu susah buat ngumpul. Jadi pas sudah wafat saat-saat terakhir keluarga baru datang. Wah udah itu nggak sekali 2 kali gitu. Jadi ya itu akhirnya ngegas itu minimal apa namanya kalau dengan olahraga atau dengan itu setidaknya gaya hidupnya diimbangi, jadi punya teman baik atau apapun. Jadi kalau kenapa-napa sakaratul tuh saling backup. Kok jadi melo gini coy? Enggak, soalnya bahas kematian tuh aku nggak pernah tabu Pak sekarang semenjak itu. Karena udah biasa. Iya, karena udah biasa. Jadi kematian tuh pasti cuma terjadi sekali. Cuman karena kita itu memandang kematian itu kayak tabu, jadi akhirnya kita malas bahas kematian. Jadi kayak ada orang tuh olahraga, temanku atletis tuh. Tapi amit-amit kena insiden musibah. Ada yang ketabrak tronton, ada yang ketabrak tergandeng. Nah itu kan kita ada aja Tabrak taksi. tapi kita nggak tahu kan tabrak taksi. Itu teman saya. Selamat Tabrak tapi taksi. ya? Selamat dia. Selamat. Alhamdulillah puji Tuhan ya. Cuman ya itu kita nggak bisa cegah. Jadi akhirnya karena si kematian itu sudah pasti, mulai saat itu aku sebagai dokter nggak memandang kematian sebagai hal yang tabu. Jadi kayak aku edukasinya ya, kalau ada pasien kan mesti kan kalau bilang hati-hati stroke yang kemarin Mobile Legends tuh kan, itu kan OB-ku sendiri. OB-ku itu selama 2-3 bulan berturut-turut main ML terus, polanya kebalik terus. Masih hidup, umur 23. Dia memang joki ML. Jadi dia selalu nge-postnya di malam. Itu sebenarnya konten yang kusindir untuk semua tim sama pegawaiku. Nah itu satunya kan ada di luar tuh, Asam Murad terus umur 50. Nah terus umur 23 itu si OB-ku itu dia nge-push memang dapat banyak, namanya Adit, dia juga nonton live streamingmu. Oh, dit. Woi, Ya dit, terus dit. dia tuh sampai di momen dia bisa 2 bulan tuh push rank terus, tidurnya kebalik terus. Aduh. Gadang itu berarti dok. Terus sampai akhirnya di bulan ketiga itu kelihatan mukanya udah kayak over exhausted, jadi kayak kantung matanya banyak, tidur mulai kacau, berat mulai turun. Nah udah terus aku suruh ubah, terus aku buat konten itu. Gitu ceritanya. Tapi nggak separah timku. Kalau timku yang itu bener-bener parah yang nge-push-nya sampai 2 bulan. Karena ternyata pas dilihat memang joki gede ya. Aku baru tahu itu. Joki ternyata penghasilannya cukup gede. Masih aman 57 hari belum 3 bulan ya, 59 hari lah ntar. Oke dok, tadi kan bahas akibatnya. Nah kalau tindak preventifnya kita Nah ini gimana tadi? Ini pertanyaan keren nih. Jadi ini pertanyaan disetor sama teman-temanku yang terutama yang di klub ya. Jadi banyak temanku tuh kreatif director di beberapa bar sama klub. Terus mereka tanya, ya kalau misalkan seperti itu gimana dok, kan income terbesarku adalah di musik, di mana industri musik itu selalu jam 9 ke atas. Nah yang pertama jangan pernah skip tidur siang. Nggak boleh skip tidur siang. Nggak boleh. Tidur siang itu. Iya nggak boleh. Jadi power nap terbaik. Jadi tidur terbaiknya itu adalah pas siang itu nggak boleh di skip tidur. Jamnya Jadi misalkan pulang tuh kan dari jam 4 ya. Ya misalkan Aku segitulah. rata-rata temenku tuh pulang jam 4. Terus itu langsung makan protein sama serat. Kamu harus sedia protein tuh kayak telur, daging atau brokoli, pisang, terus bilasan, mandi, dan nah itu kan tidur 7 jam. Iya. Nah kamu tuh di jam 3 harus tidur lagi sejam. Sejam, Dok. Iya, power nap-nya sejam aja, jam 3, jam 4. Karena yang kuncinya yang buat jantung tuh yang di siang hari. Dan itu biasa dilakuin sama dokter yang jaga malam. Jadi kalau dokter jaga malam kan lebih parah tuh. Cuman kan dia ada turun jaga, kalau kalian kan enggak kan, bener-bener kebalik tuh, malam kerja nggak ada turun. Kalau enaknya dokter tuh dia jaga,
turun, jaga, turun tuh artinya libur. Jadi habis jaga malam dia nggak kerja. Nah, itu tipsnya kuncinya di tidur siang. Terus yang kedua, selama kamu tidur di pagi, itu kondisi kamar nggak boleh ada cahaya strain biru. Jadi cahaya biru itu, ya kayak contoh nih gadget ini kan ada warna birunya. Karena cahaya warna biru itu yang menyebabkan kulit jadi tua. Lampu biru juga dok. Iya, strainnya tuh warna UVB. Jadi strain gelombang warna biru itu mirip sama UVB, itu kan nggak tahu kan. Jadi kayak contoh itu alasan kenapa kalau di iPhone ada dark mode, itu yang dihilangin komponen gelombang warna birunya. Jadi kalau kepapar ke kulit sama mata terus, itu ngebuat oksidan. Jadi recovery-nya turun, jadi kita tidur nggak nyenyak. Jadi posisi kamar tuh benar-benar harus dibuat warm, nggak boleh cold, warm, benar-benar cahayanya minimal terus tidur. Nah terus sama minum airnya nggak boleh lupa. Nggak boleh itu. Nah terakhir suplemennya ditambah karena kalian hidupnya kebalik, berarti kalian kemungkinan besar nggak akan kena matahari kan. Nah berarti kalian kemungkinan besar akan defisiensi 2 hal. Kalau nggak D3 magnesium, pasti itu. Nah itu ciri khas yang defisiensi D3 itu rambutnya rontok, brodol, patah, terus sering alergi, gatel-gatel, terus mood swing. Itu D3. Gila nih. D3 itu penting. Jadi kalau kurang matahari itu kemungkinan besar D3-nya ambrol. Jadi itu harus kasih D3. Kurang. Tiga ini udah dicek itu bisa mengurangi walaupun tidak 100% impact buruk. Karena kan kalau aku nyuruh, wah kamu resign aja, wah nggak makan dong nanti. Jadi fairnya di situ. D3 ya. D3 yang 1000 intra-unit itu clue-nya tuh kalau buat teman-teman. Dok, tapi kalau misalnya ada kayak temen aku ada yang nggak suka tidur, itu kenapa ya dok? Nyabu ya? Nggak tahu ya, dia kayak Bisa jadi. Oh enggak tuh nanti nuduh malah digerebek. Enggak, kalau orang nggak bisa tidur tuh biasanya sudah gangguan mental, gangguan sleep, gangguan tidur. Itu ada terapinya itu. aku sering bilangin kan, udah mau 40 kurang-kurang minum. 40 tuh siapa? Oh ini tuh. Kamu tuh nyindirin. Kita nggak ngomong gitu lah. Kita nggak nyebut nama lah. Mention dok. Tapi dia selalu counternya gini dok, gue udah medical check up aman semua, normal. Nggak usah rata dulu deh. Mana coba hasilnya? Coba hasil medical check up. Hasil. Jadi orang yang gangguan tidur itu hasilnya nggak akan kelihatan di medical check up. Oke. Itu kelihatannya kamu harus ke klinik saraf ngecek namanya brain activity. Jadi kamu akan dicek ke dokter saraf. Beda. Jadi dia tuh nanti kepalanya kayak yang di film-film ditempel-tempel. Nanti kelihatan aktivitas sarafmu. Oh iya. Iya. Jadi kalau di otak tuh unik ya. Jadi otak tuh mungkin ini biar teman-teman tahu kalau otak itu kalau gejala pada otak tuh beda banget sama organ yang lain. Nah, ini kita baca ya. Ini kaki. Nih. Ada banyak kan. Otaknya kena tuh. Otak ini soal otak dulu ya. Ini tak gini dulu ya. Otak tuh adalah menurutku kalau di spesialis itu yang paling sulit bedah saraf. Jadi dokter spesialis menurutku ilmu paling sulit itu bedah saraf. Jadi yang ngurusin stroke kalau orang kecelakaan. Jadi di otak itu kalau ada gejala dia tidak kelihatan kalau awal. Karena dia masih kompensasi. Jadi misalkan ada benjolan, tumor itu, tetek bengek lah, dia nggak kelihatan. Bahkan contoh ada penyempitan pembuluh darah kecil itu rasanya cuma migrain. Tapi nggak semua migrain itu penyempitan pembuluh darah. Jadi gejalanya kadang nggak tahu. Cuman kalau udah bergejala itu langsung lewat. Oh, langsung fatal. Iya. Otak tuh gitu. Itu alasan kenapa dokter bedah saraf itu dokter yang kalau di Amerika Serikat bayarannya paling gila karena memang paling sulit. Jadi otak itu kalau ada masalah kecil-kecil dia tidak bergejala, tapi sekalinya bergejala itu langsung besar. Jadi misalnya ada pembuluh kecil nih di sini, terus kamu migrainnya nggak hilang-hilang nih, wah sucuk migrain. Tapi kalau ditunjuk migrainmu di mana? Di sini dok, bisa ditunjuk, tapi 4 hari nggak hilang. Nah itu bisa jadi ada gejala penyempitan pembuluh darah. Penyempitan tok, nggak sampai stroke. Nah terus tiba-tiba dia lagi mandi, atau dia lagi stres, bad mood, marah-marah, hilang dah. Nah itu udah pecah berarti. Hilang mati maksudnya. Iya, meninggal. Dan karena gold standarnya pecah pembuluh darah itu cuma 5 menit. Jadi langsung membesar, nutupin otak, dan otak kalau udah ketutupan nggak sempet mati jaringannya. Jadi kalau ada orang sering migrain, itu aku selalu cek dulu. Kalau cewek kemungkinan besar hormonal. Nah kalau cowok sering migrain ini unik nih. Berarti kemungkinan antara pola tidurnya berantakan atau yang kedua tensinya kacau. Udah langsung cek semua.
Nah kalau pola tidurnya berantakan itu harus dicek. Nah kita cek nih sekarang. Migrainnya yang kecenat-cenat. Iya langsung bisa migrain itu sebelah. Cuman kalau bisa ditunjuk, jadi bedanya kalau sakit kepala gini, sakit kepalamu mana? Leher belakang nih. Nah itu kemungkinan besar kasurmu murahan. Pegel aja itu. Iya lagi. Itu jantung. Oh ya jantungnya sih sampai sih. Bagus sih jantung. Bagus ya. Bagus. Otaknya tuh. Ini apa? Bukan yang PDF tadi nggak sih? Mana? Otaknya dong, Terus, mentalnya dong. Otaknya tuh. Sama kultur ke atas. Keren kali. Kamu kapan terakhir kali ini? Itu ada tanggalnya dok. Oh tahun lalu, Juli Karena 2024. kamu biasanya 6 bulan sekali kan. Oh berarti kamu disiplin ya? Aku rutinin dok, 6 bulan sekali cek. Oh limfositmu tinggi banget bro. Apa itu? Oh low, rendah. Oh iya bener kan, defisiensi limfosit kamu. Apa itu? Limfosit itu adalah sel pertahanan tubuh, sel darah putih yang ibaratnya ngelawan virus. Rendah banget kamu. Kemungkinan ciri khas D3 defisiensi. Limfositnya rendah, tapi monositnya tinggi. Jadi kemungkinan ada, tapi masih normal. Eosinofil tinggi, cacingan mau kamu? Eosinofil tuh sama basofil tuh sel darah putih yang khusus untuk melawan parasit. Tapi nggak cacingan kan? Enggak gendut gitu kan. Giginya bagus tuh. Sisanya sih, kolesterolnya cukup bagus ya. TG-nya bagus, HDL-nya tinggi sekali. LDL-nya ya mepet-mepet lah, tapi secara umum lipid bagus. Wih, keren. Kamu makananmu gimana? Berantakan. Normal tapi ya. Tapi nggak pernah olahraga juga. Oh, nge-gym tahun lalu. Nggak pernah. Sebentar doang untuk nge-gym dulu sebentar doang. Itu lagi zaman-zaman. Oh lagi nge-gym. Oh ini tahun lalu. Ini benar-benar lagi sering-seringnya nge-gym udah olahraga dong. Tahun lalu nih. Iya. Oh ya, ini harus up. Berarti tahun lalu ya. Tahun lalu normal semua kamu. Tahun ini kali 2 lah. Sebentar lagi. SGPT. Nah ini untuk ngecek orang alkoholik itu kamu sehari berapa? Botol. Soalnya temanku tuh half marathonnya yang tak kusindir di TikTok itu temanku. Ini ku sebut ya, namanya Randy. Randy itu temanku baik dari aku jual sepatu sampai dia udah gede, sampai dia udah nikah, dia tidak bisa menghilangkan kebiasaan alkohol sehari 2 sampai 3 botol. Aduh, no. 2-3 botol. Iya, tapi half marathonnya kenceng banget. Tapi larinya kenceng banget. Dia sehari 2 botol. Jadi alkoholik kalau nggak kena dia nggak bisa. Gitu. Dan dia lagi proses mengurangi. Dia jadi pas puasa ini dia ngurangin. Dia itu kalau galau nggak bisa lepas dari itu. Nah, pas dicek fungsi hati. Kalau fungsi hatinya SGPT, SGOT-nya udah remuk, nah sama kreatinin fungsi ginjal itu udah harus tanda-tanda suruh berubah lah. Nah, ini masih bagus nih, fungsi hati bagus. GDS-mu ya aku kaget. Ini bener kamu yang dicek apa orang lain nih, Joki? Oh ya, SGPT-nya bagus, SGOT-nya bagus, GDS-nya bagus. Fungsi ginjal proper. Ya, proper semua. Kita cek yang bawah. Oh, nggak ada tanda-tanda infeksi tipoid. Ada lagi? Ego. Bagus ya. Cek lagi? Cek lagi. Wah iya. Kok iso ya? Kamu aku juga. Tapi itu berat badannya 13 kilo yang lalu dok. Nah, Oh sekarang naik? naik dong. Gara-gara stream ini. Enggak, hidupmu tuh gimana sih? Berantakan. karena stream ini berantakan banget. Kata orang lain, tapi itu bagus tuh. Itu tahun lalu ya, Juli 2024. Gimana sih? Penasaran dia. Itu lebih cek darah, urin, ronsen, sama air liur waktu itu. Rokok kenceng sehari berapa? Oh, nggak nyampe 1 bungkus. Oh dikit. Sehari nggak nyampe 1 bungkus. Vape, pots? No. Oh jadi kamu pirokok? Ya. Oh itu ya, itu mau ngomong tapi nanti banyak yang makanannya. Oh kamu sama dokter SPPD lagi? Iya. Secara umum kondisi fisikmu proper pak? Tapi Itu tahun lalu. ya proper itu proper. Proper itu. Mental sih, Tapi Dok. tahun lalu juga minumnya banyak bahkan. Sehari sepotol. Lebih banyak tahun lalu daripada Dari sekarang. tahun dibanding tahun sini. Tapi Tapi olahraga juga kenceng kan. Tapi Weightlifting. untungnya kamu ini, untungnya fungsi hatinya bagus. Sebenarnya kamu genetiknya aja tulangnya gede-gede loh kan. Kalau kamu nge-gym matanya diserap sebenarnya. Nyampe. Iya, waktu itu sempet ini rutin. Tapi pola tidur berantakan. Dia nggak Parah, nggak suka tidur, Dok. Dia nggak suka tidur. Iya dok. Wah, aku ada sih yang temen kayak gitu. Langsung biasanya didiagnosa dulu, terus kita cek aktivitas otak, terus dicek ke psikolog, Muter mulu, psikiater. kepala muter mulu, mikir mulu. Nggak Pusing apa sakit kepala? bisa- Enggak. Nggak bisa, kalau nggak bisa diem. Kalau diem tuh mikir terus, apa ada aja yang lompat-lompat gitu yang bikin. Oh iya. Gitu lah.
Oh, kamu jauh cuman deket sama temen ya? Ini Maksudnya? tok sama temen-temen tok ini. Nggak ada keluarga. Mama ada. Tapi nggak dekat. Iya. Nggak dekat. Harus break jauh, sih. soalnya dia jauh. Itu solusinya cuma satu, harus break. Break dari Gimana? Break dari segala kehidupan, break dari hidupmu yang paling sering kamu punya. Jadi kayak kalau kamu deket sama teknologi ya kamu break 5 hari, kamu harus melakukan sesuatu yang jauh dari itu Ya semua. kayak dulu break sama kita deh, setahun. Ya. Boleh nggak? boleh. Bukan, boleh. Maksudnya kalau kamu kepapar, Boleh nggak? misalkan aku nih kerja, aku kan ngurus toko sama klinik. Ya. Terus aku susah tidur. Berarti aku harus break dari itu. Untuk supaya nih clear. Tadinya mau gitu, nggak dikasih. Tensinya normal. Tensi normal. Oh iya. Mungkin genetik ya. Kalau orang kayak gitu one of a kind, coy. Biasanya kalau misalkan habit kurang tidur tuh antara tensinya yang jeblok atau ginjal yang remuk, tapi normal-normal aja. Coba teruskan sampai umur 39 kita cek lagi. Eksperimen. Bosom. Itu kalau itu bukan saya. Udah sering cek HIV/AIDS. Udah. Bebas juga. Aman semua ya. Mau mujizat. Ada efek dari mati suri. Emang kamu pernah mati suri? Pernah. Kapan? Umur 9 tahun. Ngapain? Mati aja. Ngobrol Sakit. sakit. Ada lagi mau tanya. Ada. Itu dokter. Kamu kok mukanya kayak Rukas ya? Rubin Castor yang punya Rukas. Oh iya. Cina mirip sama, paham saya. Apa nih? Jadi Ini dia paling alkoholik. beliau Iya. ini alkoholik. Alkoholik. Iya. Maraton juga. Saya Maraton bisa bilang juga. alkoholik. Sehari berapa botol dulu? Enggak kayak gitu. Kalau botol juga nggak kayak gitu sih. Enggak sih. Tapi gimana alkoholiknya, Be? Paling seminggu 4 kali lah. ya 3 kali 4 kali lah minum. Tapi tergantung minumnya. Jadi kalau minum ini gimana? Ini aku disclaimer ya. Iya. Kita ini kalau dokter tuh harus disclaimer biar nggak digoreng. Oke. Jadi kalau sebagai seorang muslim kan alkohol diharamkan. Betul. Sebagai seorang dokter aku nerima konsulnya. Jadi aku jawab sesuai ini, aku jawab sebagai seorang Dokter. kesehatannya ya. Ya. Moga, iya. Mantep nih. Disclaimer dulu. Disclaimer dulu. Soalnya disclaimer dulu karena pasti nanti ada yang goreng nih. Ih, dokter kok menyuruh alkohol pasti gitu. Soalnya kan maksudnya pasti ada aja pasien yang nanya begini gitu. Pasti. kan. Nah, kamu tanya gimana? Nah, kan berarti dokter bilang dokter punya temen tuh alkoholik nih minum Ya, nih. ya. Sehari 3 botol. Dua, 3 botol. Aku nggak bohong itu. Aku sih nggak nyampe segitu dok. Tapi kalau kayak gitu, dokter kan punya temen tuh half marathon juga kenceng tuh. Iya. Itu dampaknya gimana dok? Ya, ini seru nih ditanya nih. Jadi aku tuh lebih concern alkohol sebenarnya daripada rokok ya. Jadi rokok dan alkohol dan gula itu seimbang. Cuman tapi ada pembedanya. Gula itu diproses sama pankreas. Jadi ini buat teman-teman nih, kalau ada yang protes, kenapa kok gula berbahaya, dianggap berbahaya, rokok dianggap berbahaya, tapi rokok diedukasi bahaya banget, gula enggak. Karena gula itu bisa diproses sama organ namanya pankreas. Jadi yang ngebuat Steve Jobs wafat, kanker pankreas. Yang kedua, alkohol itu bisa diolah sama si hati. Oke ya. Lemak itu diolah sama empedu. Oke. Rokok tuh nggak bisa diolah sama apapun. Nyangkut ya. Jadi pure apes-apesan genetik apa enggak? Nah, terus kalau kita bahas alkohol, jadi tubuh itu ternyata sudah punya mekanisme, nggak tahu dari penciptanya gimana, kayaknya bisa memperhitungkan ada potensi alkohol masuk. Jadi ketika alkohol masuk, dia tuh bisa dipecah, diolah. Dan ada batasannya. Ketika dia sudah mulai hangover, itu artinya batas kadar alkohol di darah sudah terlalu meningkat. Jadi tubuh mengkompensasi dengan cara pipis. Oke ya, makanya kalau habis pipis, kamu kayak sadar lagi. Clear ya, karena itu mekanisme tubuh. Dia, wah ini udah pengen pipis banget tuh. Itu artinya tubuh tuh gimana caranya si alkohol ini keluar, makanya pipis. Terbuang. Ya, kalau sampai dia muntah atau jackpot, itu artinya kamu nggak pipis, terus alkoholnya telat untuk diolah. Jadi kelamaan di lambung. Oh nggak sempet diolah, dia keluar. Iya, makanya kalau buat peminum, aku nyaranin jangan dicampur antara rokok sama alkohol. Karena itu ngebuat lambung cepet penuh. Aku minum nggak pernah muntah. Ya makanya, ini jangan kau dulu. Mungkin Tapi pengecualian. sama, mungkin nggak pernah muntah kita. Rokokmu banyak. Nggak ngerokok. Vape tuh. Ya, intinya kalau terlalu nikotin. dicampur, orang yang sering jackpot itu rata-rata karena dia nyampur. Jadi
alkoholnya dibuat penuh. Jadi bukan minum tok, tapi minum dicampur cemilan, campur rokok. Wow, alkoholnya penuh. Paham kan maksudnya? Ini alasan, ini kan bukan untuk ini kenapa menerangkan jackpot. Iya. Nah, terus itu penjelasannya dulu. Nah, terus kenapa kok orang yang temanku ini masih bisa lari kenceng? Sama, karena alkohol tuh kalorinya gede. Alkohol tuh kayak bir, itu kalorinya gede banget. Itu alasan kalau dia nggak pernah bergerak, alkoholnya disimpan di perut. Namanya alkohol abdomen, alkohol stoma. Jadi kalau dia terlalu sering mabuk tuh perutnya gendut, tapi gendutnya ke samping, Pak. Bukan depan. Samping ini loh. Karena lemaknya tuh di sekitar hati semua. Karena tuh kalori. Alkohol tuh gede banget kalorinya. Alkohol tuh gede banget. Nah, Tidak peduli apapun alkoholnya, jenisnya. paling tinggi bir. Oke. Bir tuh alkoholnya paling tinggi. Yang paling rendah tuh kalorinya tequila. 15, 11. Bukan seakan-akan kayak itu bang. Itu bang. Nah, ini kan aku disclaimer. Ini pasti kalau digoreng, Dokter Tirta mendukung orang minum tequila dong. Nah, pasti kan. Disclaimer dulu. Disclaimer itu kalau ditanya orang, kalau orang tanya ke aku pasti bilang bir tuh tinggi banget kalorinya. Tequila lebih rendah. Makanya industri alkohol di Amerika Serikat lagi booming kan tequila. Karena low kalori. Jadi di Amerika Serikat Western tuh lagi seneng yang low kalori. Nah, orang yang lari itu kan ngabisin kalori. Betul. Makanya si temanku itu menggunakan logika awam, wah kalau aku minum alkohol banyak, aku lari aja yang banyak. Oke. Makanya kenceng. Cuman yang bahaya adalah ketika fungsi hatinya menurun. Nah, ketika kita tua, fungsi hati itu turun. Jadi ya, kamu masih 20 nggak apa-apa. Tapi harus berhenti nih dok, alkoholnya. Kurang antara kamu cari yang memang tidak dicampur. Sebahaya-bahaya alkohol itu kalau kamu campur-campur, karena kan kita nggak tahu merek-merek itu kadarnya. Ini lah kalau punya anak kali 2 baru berubah kali 2. Nah dok, ini agak jauh dari... Oh ini respect ya, nggak pada rokok. Wah dapat aplaus loh, nggak pada rokok, keren. Ini agak jauh dari kesehatan ya dok. Masih berkecimpung nggak sih di dunia fashion? Aku Sneakers kah? Atau- masih seneng, cuman belakang layar lebih seneng dagang. Oh udah nggak jadi influencer lagi nih. Iya ya Pak, karena rata-rata brandnya nggak bayar cash, barter Pak. Ketawa lagi kok. Barter ya Pak. Barter sepatu 1-2 nggak apa-apa Pak. Tapi koleksi masih dok? Masih koleksi masih 600 pair, masih aman. 640 sepatu. 300 di Jakarta, 200-nya di Jogja. 100-nya jadi pot bunga karena cracking. Tapi kalau barter-barter tuh sebenarnya nggak masalah karena brand ini kan nganggapnya mega call kan. Wah mega call, follower segini nggak bisa dok bayar ya kasih sepatu 1. Tapi maunya banyak. Sepatu 1 suruh ini. Wah fitku segini ya bro. Nah kalau followerku masih mikro call ya nggak apa-apa. Ya anakku tahu Dean tapi tak larang buat subscribe. Kemarin tak unsub. Kenapa dok? Wah ini kalau tiba-tiba toksik. Bapaknya dikata-katain, bego lu, boom. Tapi dokter toksik enggak? Lumayan sih. Kenapa? Maksudnya gimana? Maksudnya anak saya boleh toksik kalau saya toksik, ya kan nggak boleh. Iya. Toksiknya biar di bapaknya saja maksudnya. Maksudnya anaknya jangan. Saat dia toksik juga gimana dok? Ya kemarin sudah. Ya udah. Ya pas main bola. Jadi sudah adu bacot. Ya udah aja gitu atau? Berantem bertiga. Aku, anakku pertama, anakku dua tuh akhirnya berantem bertiga. Enggak. Dia nggak berani mukul aku sih. Kamu kok gitu terus ya? Dibiarin ini ntar lagi berbuka sih. Personal nih. Habis begadang boleh mandi? Boleh lah. Bau lah kalau nggak boleh. Itu mitos itu. Iya kak. Dia nggak tahu. Yang ada sama orang itu. Orang Terakhir kali kayak gini sih. Apa sih itu ya kena masalah pencernaannya. Kan masalah pencernaan. Nanti. Oke lo hampir nyentuh 100.000 view. Emang kenapa? Jarang. Kalau kayak gini dapat uang. Sorry. Kalau kayak gini dapat uang. Dari AdSense ada dok? Dari AdSense. Iya. Aku tuh pertanyaan penasaran ya sama anakku juga. Kau tuh pendapatan dari mana sih? Manggung dong. Genius, royalti lagu, manggung. Gede mana? YouTube sama manggung. Waduh. YouTube tuh maksudnya ini ya? Semua. Gede mana? Sebagai YouTube dan gamer, hidup digital atau sebagai musik? WG ini udah 9 tahun dok.
Oh ya? WG udah Oh ya 9 kemarin tahun, kan. Oh, yang Tomorrowland tuh datang ya? Iya, WG kan udah 9 tahun ya. Sama ini 2 bulan. Gedean ini, Dok. Oh ya? Hitungannya. Hitungan kasar. Ya tapi emang talentmu di situ sih ya. Nggak bosen ya cari uang terus? Nah, Ya kau kan? lu tahu jawab apa? Ya udahlah. Enggak tahu mau jawab apa. Arsenal ya teh. Ibot fans MU. Leaderboard keluarin leaderboard apa leaderboard? Nggak usah. Mute gak apa-apa Jod. Xavier Bias ya. Ya betul. Jadi juluki Arab Xavier Bias ya. Hobinya menyelamatkan orang. Xavier. Dah nih, aku langsung mau lari. Habis buka lari dulu di Senayan. Oke. Jah. GBK dok. Ya Senayan GBK kemana lagi? Bahasa basinya tuh loh. Simak dong. Kalau orang Kamu kesini naik apa mobilnya? BMW ya? Enggak, Enggak. naik KRL. Oh serius? Oh keren kali kau. Saya nggak punya kendaraan. Dok. Beneran? Tapi sepedanya mahal. Iya. Tapi sepedanya mahal. mahal dong. Langka dong, limited dok. Iya limited ya. Langka. Canon limited. Canon Keluarin dong, taruh sini dong. Mana nih? Coba tertinggal lo yang kita. Kasih sepedaan. Cepat. Itu serahin Oh beda juga dia. Kasih sepedaan juga. Baru. Dia pengen triathlon. Aku lari sih dok. Pengen triathlon ya. Ironman. Dia apa? Tadi limit. Kerinci ya? Seru ya. Gue belum lihat dari dia. Ada di depan. Oh super sik. Iya. Wah, cok cepet cok. Enggak. Masuk. Super sik cepet cok. Enggak. Super sik Evo kan? Super sik Evo kan? Enggak, ini kalau frame-nya doang range 17 sampai 20. Ini pakai integral 0.83. Itu lah deh. Anjir. Kenceng juga kau ya. Baru mulai dok. Belum pernah gua. Size 54 ya? Ini baru datang hari ini. Size 54. Iya. Oh ya bagus. Biasanya lari soalnya dok. Aku juga size 54. Aku lari sama trail biasanya. Gak usah ini Pong, ini mahal ini, bukan 17 ini, di atas Mahal ini. ya? Bagasinya betul, tapi barunya nggak segitu, gak usah bohongin saya. Kira berapa, Dok? 80-90 ada. Enggak. Kabelnya, kamu nggak usah bohong, ini kabelnya Iya gini dok. loh. Pernah beli bekas dok. Iya tapi ini kabelnya dalam, ini kan karbon, full karbonnya dalam. Terus ini Hilang yang Enggak dok. ini apa? Ini frame ini apanya? Desainnya. Pengen jadi gini anjing. Ini bone racer cok. Enggak. Mahal ini cok, bone racer ini. Dok, ini total bekas 332 dok. Enggak dok. Nggak mungkin. Enggak mungkin ya? Nggak mungkin. Bener, ada rokanya dok, beneran dok. Nggak. Beda ukuran. 80 juta nih gue naikin ya. Nggak mungkin. Aku trail awal ini baru datang hari ini dok. Trail, kamu traileran juga? Aku waktu itu ngeliat dokter tadi di Merbaus Kares tahun lalu. Aku ikut. Kamu juga. ikutnya berapa? 40. Sepatumu apa? Hoka Speed God 5. Wah ngeri cok iki cok. Ternyata kamu tuh lebih jauh dari aku. Kamu merbabu 40 kilo. Iya. Yang elevasi 2500. Yang 4000. BTR ikut. Aku terakhir mantra 116. Ikut yang 68. anjay. Dapat berapa jam? 19 jam. Wajir, gokil kalau itu. Tahun ini BTR ikut. Nah ini gara-gara live stream kayak enggak dok. Kayaknya targetnya BTR kan bentar lagi nih. Ya, Kayak aku- targetnya mungkin yang BTS. BTS berapa? Kayak mau ngambil 100 kayak. Edan, cok. Itu harus IRL nih, cepet. Dapat 100, itu BTS sulit loh. Gokil. Mau nganterin dok. Ya pantas sih pilihan sepedanya itu. Ya. Ini udah ada yang tahu subscribermu ternyata dia ekstrim kayak gini. Tahu. Action tuh apa? Iya, ya ini Oh, kalau dia tahu. ultra kayak gini dah. Sampai FM berarti udah sering. Baru kemarin terakhir JRF. Kena berapa? 4 jam 6 menit. Virgin Marathon. Virgin. Virgin Marathonnya 4 jam 6 menit. Iya. JRF. 30 kilomu yang berapa? 30 kilo trail run. 30 itu belum pernah dok. Malah belum pernah. Kalau trail run 30 nggak pernah ngambil. Nggak pernah. BTR kan 30, 40. Cuma pernah 40. Yang antara 20 40 nggak pernah ngambil. Wah, sinting. 40 mu berapa jam? 17 jam 28 menit. 50 besar dong. 27. Edan.
Edan kalau itu. Edan itu kenceng itu. Dulu dok. Itu kenceng itu. Itu juga Virgin Trail. Virgin Trailmu nomor 27. Iya, Merbabu 40 kan. Wah, Cok. Ngeri banget tuh. Kalah dok atau gimana? Gua kalah kalau itu. Oh, kalah ya? Kalah. Kapasitas fisikku jauh kalau itu. Kalau aku mentok di 30 sampai 40, belum pernah 68. Mantra itu paling sulit loh. Elevasi 6.000 loh. Iya, 5.000-an, 5.000. Berarti Gunung Arjuna Welirang dapat semua. Iya, dapat semua. Berapa jam ya mantra? 19 jam 50 menit. Itu nomor 27. Enggak, itu 40. 50 besar. Ya, Wah, anjing kamu kalau nerusin dapat semi pro itu. Speed God 5 sama. segitu 5. Fast. Pakai Aoniji. Oh nih, wah pakai yang murah. Iya, murah dong. Tapi kamu nggak kerja? Nggak kerja? Kerjanya apa? Nggak sebelum ini kerjanya apa? Masak. Oh jam, wah Sucok. Enggak, bikin konten masak. Kok ngeri kali kau? Punya cewek? Punya. Wah jokil, hebat. Ini sulit dilawan ini. Nggak rokok? Nge-vape. Wah ya kamu alkohol sebanyak apapun terserah. Kenceng kalau itu. Belas, susah. Ini yang bilang nggak ngerti, kalian Google aja. Kalian Google mantra ultra trail kategori 68 kilo elevasi 5000. Elevasi 5000 itu berarti setara lari Everest. Ketinggian Everest 5000 itu ketinggian Everest. Dan dia menyelesaikan di 19 jam. 50 menit. COT-nya aja tuh 1,5 hari. Iya. Jadi dia lebih cepat 50% dari cut off time dan masuk 40 besar. Wasu itu. Dan ini mau nyoba Bromo Tenggara Semeru akhir tahun ya. November 100 kilo. Itu elevasinya nyaris 10.000 alias 2 kali Everest. Itu gila itu. Mulai sekarang gua gak bakal ngomong apa-apa kalau Wah gila. Itu nggak bisa dilawan ini. Kalau adu uang semua orang bisa, tapi kalau flexing pernah lari 100 kilo tuh sulit coy. Oke, sembah coy. Sembah. Ampun coy. Ampun, kalau itu kalah coy. Kalah. Boleh. Kamu boleh ngerosting saya terserah. Sulit. Berarti guys, sepeda 80 juta nggak apa-apa. Punya 30 juta. Dan habit tiap hari masih pakai KRL. Kalau balik ke rumah pakai KRL. Wah ya, humble ya. Nggak kerjaan aslinya chef di? Enggak, di TikTok bikin konten masak. Oh ya? Iya. Bikin konten makan. Dia juga bisa DJ dong. Coba bisa. Dia peminum lah. Wah yang suka kamu banyak dong cewek. Banyak. Yang sekarang olahragawan, fit, atletis, bisa masak, nggak ngerokok, tinggi, Banyak waktu. wah gila, sungkem nih ini. Tapi dia Skala setia dong, dia setia. umur berapa? 2? 9. Wah berat. Belum nikah? Belum. Ya sebelum nikah kamu puas-puasin 116, karena setelah nikah nyalinya turun, jadi agak berkurang. Wah sadis cok. Trail berarti tadi 3 tahun, 2 tahun. Baru 2024 pertama kan tahun lalu. Anjing kamu pertama kali trail langsung 40 kilo. Iya itu Merbabu. Jadi kadang hidup tuh nggak adil. Aku latihan 2 tahun, mentok di 30 kilo. Itu aja berat banget. Ini orang tiba-tiba latihan 2024 langsung dapat 40 kilo merbabu. 40 kilo merbabu tuh berarti 4 kali naik puncak. Iya. Ya 4 kali naik puncak. Jadi swanting, tackle-an. Aku awalnya dari naik cuntel, turun tackle-an, naik tackle-an, turun selo, naik selo, turun wekas. Anjing, itu berat banget nyuk. Gokil emang ini. Berapa jam? 17 jam, 28 menit. Anjing, itu berat banget tuh. Respect. Respect. Ini bukan lagi TikTok, tapi dia melariin semua jalur merbabu. Merbabu 40 kilo tuh berat karena harus lari di semua jalur merbabu. Betul. Dilari naik turun. Ya. Wah nyalimu kuat kalau itu. Nah lu harus belajar sama dia nih, dia ada damai nih. Enggak, dia emosian tapi. Oh emosian? parah. Anger issue? Anger issue. Iya. Oh sama berarti, anger issue tuh sama. Emosinya olahraga kan? Kayak emosinya bisa tersalurkan kan? Aku sama kayak dokter tadi bilang kalau lari nggak bisa rame-rame, aku pasti sendiri larinya. Karena kalau rame-rame jadi berkompetisi kan? Betul. Sama. Dia suka sendiri. Iya, berarti sama pak. Orang anger issue hobinya olahraga. Tinggal kau harus nemu. Asu jago banget cok. Aku nggak ngira Enggak, kamu. Dok, masih banyak yang lebih jago. Latihannya di mana kamu? Gunung Gede. Biasa. Anjir latihanmu Gunung Gede. Orang normal tuh Bukit Cisadon toh. Kadang Cisadon. Gunung Gede. Bisa Gunung Pos 1, pos 5 dilariin Dari- sampai
sampai puncak. Biasa kadang dari pernah nih kayak misalnya dari Sampai Surken, sampai puncak. sampai puncak. Iya, kadang dari naik dari Cibodas. Itu kan cuacanya buruk. Boleh kamu tebus. Boleh. Berapa? Kamu Gunung Gede tek berapa? Dari Base camp. dari Simaksi nih Simaksi sampai puncak. sampai puncak. Turun lagi. Sampai puncak tuh berarti sampai puncak gede ya? Ya. Bukan sampai Surken ya? Lewat Putri ya. Lihat Putri berapa? Itu 2,5 jam. Naik 2,5 jam. Dari Simaksi. Wah anjing. Ya. Nggak bisa. Nggak normal. Nggak normal itu. Emang normalnya berapa, Dok? Lari itu 4 jam. 4 jam. Kalau 2,5 jam berarti Itu dia lagi prime banget dong. kalau 2,5 jam berarti dia larinya emang super kenceng. Ngejarnya nggak berhenti jalan sih, Dok. Terus nggak pakai istirahat. Ya, tapi itu elevasinya Putri segini loh. Iya. Pos 5 loh, 8 kilo loh. 1.800. Iya. Ya berat. Wah aku nggak kira ketemu orang kayak gini di sini sih. Ya ini berat. Dan just from cover ya, Dian jago banget kalau itu. Enggak, Dok. Jangan gitu. Pengen ikut UTMB. Kamu kan kalau udah lolos 100 kilo UTMB tebus. Targetnya sebelum umur 35, Dok. UTMB. Ya. Mau. UTMB itu lari melewati pegunungan Alpen di 3 negara. 170 kilo. Ya. Targetnya itu, targetnya. Sebelum umur 35, Dok. Wah berat. Ya, oke ya kalau ini saya ampun Pak. Bisa. Gila. Ternyata di live streamingnya Arab ada orang super Cok. Gila. Super kalau ini Cok. Berat. Ini itu kalau di gaming itu ibarat kalau di gaming kamu tembus Fnatic dan mau main. Tembus Fnatic lah terus mau main Dota 2. Nah, itu kau. Kayak gitu kalau udah sampai tembus 100. Oh lu in your dream-nya. Iya. Enggak in your dream ya sebenarnya kalau Di bawahnya your dream-nya dikit, Indo Dream level atlet. Dia di bawahnya dikit nih. Kalau diterusin tembus atlet tuh. kalau masuk UTM gitu nggak bukan jadi jarak. Tapi kamu nggak pernah konten ini di TikTok ya? Enggak. Wah, jangan. Kenapa? Nanti di YouTube. Bikin vlog. Kayak Dani Cika gitu. Wah, su lebih kenceng dari Dani kau, Cok. Enggak. Iya Enggak toh. lah. Enggak lah, Mas Dani jauh lebih kenceng lah. Enggak lah. Tapi kan Dani 9 tahun. Iya. Kamu kan setahun, Nyok. Iya, baru. Asu, Cok. Gak adil banget ya setahun latihan bisa kayak gitu. Gigi, Cok. Alkoholik lagi. Wah, ada sulit nih. alkoholik. Gak bisa didebat kalau itu. Masalahnya kalau dia alkoholik, tapi larinya... Berarti kamu alkoholiknya nggak parah dong? Parah. Tapi enggak yang sehari sebuah enggak dong. Maksudnya frekuensi minumnya sering nih seminggu 3 kali 4 kali. Res HR berapa res HR? Biasa Res detak jantung pas istirahat. 46, 47. 46 itu level atlet pak. Res HR ku tuh 58. Kalau udah 47 di bawah 50 tuh level atlet. Wah sucuk, 6 orang kayak gini loh di sini. Wah, ya sih, udah berat. Udah nggak bisa ngomong aku. Udah, aku nggak ngira ketemu orang kayak gini di sini. Iron Man dia, pengen jadi Iron Man. Pengen jadi Iron Man. Berarti kamu basic renang kuat. Belum. Tapi Makanya- dari sepeda emang mau Triathlon. ada cita-cita mau ikut triathlon. Wah berat. Kalau ada orang yang gerisiu, ambisius, berat. Semua bisa kalah tuh. Wah berat. Bang jago loh. Tak aku respect loh. Respect Wah dong. aku lo respect dulu. Respect. Gary the lari. Man on the run. Orang unik ya. 2 orang udah masuk TV. Ini mah gak usah cyber bias, dia nyelamatin kau ini babi ini kenceng banget anjing. Dia masukin gue mulu sih. Anjing Dia masukin gue banget. terus. Orang anger issue kalau udah bisa lari 100 kilo itu levelnya udah bukan orang karena yang dilawan mental pak. 60 lari di atas 60 kilo di gunung tuh lawannya mental pak. Udah bisa maki-maki diri sendiri. Brengsek, lemah kau, lemah anjing, lemah. Lu gitu? Lemah kau. Lu gitu. Wah, itu sepanjang jalan udah kayak Karena 40 Iya. merbab suanteng aja tuh. antara hidup dan mati gitu. Karena 40 kilo merbabu kan di hujan kan pas itu. Ya, hujan. Ada 3 orang masuk jurang tahun lalu. Ada. 3 orang tuh yang merbabu 40 kilo tahun lalu. Yang 40 kilo kan 50 kilo. Dede Hilman kan DNF. Ya. Nah, iya kan Dede Hilman DNF. 40 kilo tuh 3 orang bocor masuk jurang kena kabut. Dia selamat nomor 17. Itu hidup dan mati. Wah hebat sih. Dan kita nggak percaya setan kan semenjak di Nggak situ. percaya. Ya nggak pernah. Aku berdua nggak pernah percaya setan gara-gara itu. Nggak pernah percaya konten horor gara-gara itu. Itu aku berdua dong sama temen aku. Jadi dia juga virgin juga 40K trail juga. Dan kita dari start sampai finish bareng terus berdua. Wah jangkrik jago kau. Karena latihannya bareng juga. Jadi pace-nya sama. Kamu seminggu ngejar berapa kilo?
wah kalau sekarang udah jauh dok, kalau dulu minimal 40 sih. Ya kau ajak aja IRL di semuanya lari kalau bisa ditantang. Lu tapi jago banget kok. Jalan aja. Jago. 5 menit sekali minta rokok. Sering TikTok sih soalnya. Cuma BTS tok berarti ini. Targetnya kayak BTS dok, soalnya nggak punya waktu buat latihan kan, 3 bulan terakhir soalnya. Nah nih, ini harus dicontoh nih. Ketika sadar nggak punya waktu latihan, nggak mau ikut race, itu nggak semua orang bisa. Kadang ada ego yang setiap race harus ikut. Jadi kerjaan ya gengsi, kerjaan tetap wah sucuk jago banget. Cuma aku minimal tuh kayak 4 bulan gitu, harus wah fokus tuh udah mulai tuh programnya latihannya. Nggak punya coach. Enggak, Kalori harian berapa? maksudnya apa dok? Makan protein tiap hari berapa? Gak gitu ngitung sih, tapi besok kalau kadang kalau habis lari gitu pulang bikin roast chicken seekor makan sendiri gitu, Wah ya, wah kayak gitu. pusing kan? Pusing gue. Aduh aku pulang pusing ini anjing kan. Gak adil cok, setahun latihan bisa kayak gitu gimana caranya nyok? Tapi awalnya cuma karena sering camping naik gunung dok. Tapi beneran gak ngerokok kan? Enggak, Ya iya, dan itu privilege-mu itu. Itu terbukti bahwa alkohol aja masih bisa kenceng. Kalau kamu rokok mungkin ngedown itu. banyak sih yang gitu yang kayak gimana ya caranya bang kok minumnya kayak begitu tapi Ya jawabannya udah lari 100 kilo nyet, gimana? Anjing larinya 100 kilo nyet. belum dok kan targetnya kan. Ya tapi kan mantra 68 tuh lebih berat dari mantra 68 tuh. Berat. Wah lari mantra tuh kan gunung tersusah. Kemarin rute tersusah. Iya. Wah anjing lah. Bentar ya, biarkan saya mencerna ini dulu ya. Enggak, aku kalau ada orang, wah egoku kalau ini kena anjing, aku latihan 3 tahun nggak bisa kayak gitu. Kena ya. Kena lah, kau bayangkan latihan 3 tahun, terus ada anak muda umur 29, Virgin FM-nya 4 jam, terus TikTok Gunung Gede 2,5 jam, naiknya 2,5 jam, turunnya 2 jam, naik doang kan 2,5. Turun sejam. Ya berarti kan 3,5. Iya, 3,5. Terus mantra 68 tuh 17 jam, dalam waktu setahun tuh udah udah emang ya genetik lah itulah, asu lah. Ya genetik kalau gitu. Wah genetik kalau itu udah berat lah. Manusia Ya. super lucu. Ini circle unik ini. Circle unik ya? Ini kayak nggak mungkin seorang Arab ketemu orang kayak gini, nggak mungkin. Tapi di sini orang semua ada jago di bidang-bidang ini DJ, ini. Ya ini Vicong udah tahu lama. Ini jago tidur. Atlet. Tidurnya kuat ya. Kalau kau apa? Hah? Kau apa? Jago ngitung duit aja. Oh, ya kelihatan sih. Kelihatan sih. Karena kan dulu muka aku gitu. Muka aku persis ini. Potongan ini, rambut warna-warni, kacamata gitu. Ntar lagi kamu habis ini ngecim-ngecim lagi. Udah, saya sudah selesai. Tapi kalau fun fact-nya dia ini karyawan pertamaku dulu waktu aku binti kok 2013. Dia karyawan pertamaku. SMA waktu masih SMA. Waktu masih SMA. Aku waktu masih SMA. SMA mana? Semak 5. Penabur. Semak 5 Kelapa Gading. Mah mau jadi karyawan. Oh, memang pola pikirmu berarti yang beda ya. Iya. Kalau yang kau kenal tuh Niko ini Arab sama Vicong karena udah tahu di entertain dari struggle-nya udah lama. Kalau asu aku wah cucuk mumet aku cuk. Enggak aku kalau udah mumet pusing banget aku. Aku kalau ego kena itu tidak bisa mencerna aku anjing. Begitu ya. Iya, jadi kalau ada kalau mungkin dia tahu kan kalau orang anger issue terus pelampiasan di olahraga terus ketemu orang yang sangat jobi powerful itu menandakan wah anjing langsung egonya kena malah lebih down to earth. Wah berarti emang nggak usah flexing data. Kadang kita nggak tahu yang kita hadepin siapa soalnya. Benar. Bahaya itu. Kita nanti nyombong. Untung tadi nggak nyombong. Dalam hati gitu doang. Untung nggak anjing. Kebetulan dia enggak. Kebetulan dia enggak kayak gitu orangnya. Kebetulan dia enggak kayak gitu orangnya. It's okay dong. Oke dong. Untung ya. Untung tadi nggak nyobong lari loh. Kalau nyobong lari anjing segitu doang mah. Separuh jarakku. Lo aku ikutin dokter Tirta lo. Ya tapi kau 60 nyok. 60 mantra. Anjing salah. Overthinking sih betul. Jadi insecure saya. Makanya ini oke terakhir. 17 jam, 19 jam. What the fuck are you guys doing? Running for 19 hours. Dan di gunung. Elaborate. Gua nggak ngerti. Lari 19 jam. Jalan, istirahat, jalan. Enggak, kalau lari. 17 jam dominannya lari 80%. Jangan bohong kau. Tapi kalau downhill dong. Bohong kau. Kalau lagi naik Nggak bisa. Kau 40 kilo 17 jam itu nggak bisa kalau nggak lari. Di gunung itu nyok. Kalau jalan kaki di 25 jam, Iya. bohong kau. Kalau aku ngejarnya lagi downhill. Nah dong. iya. Kenapa kok bisa? Karena kita punya pikiran banyak. Iya.
Orang traileran tuh pikirannya mayoritas banyak. Yang kita lawan tuh udah bukan naik gunung, kita hanya pikiran bisa finish. Jadi kita kayak melawan diri kita. Jadi kalau lari FM kayak kita di road Full maraton gitu. full maraton, itu tekanan mental karena kompetisinya banyak di waktu. Nah kalau trail tuh yang kamu bayangin kamu di hutan, cuman ada headlamp, gunung dan nggak finish dan itu berjam-jam nggak ada makanannya cuma dari fast. Itu yang dilawan diri sendiri. Kamu kayak ke flashback. Jadi kamu sambil jalan tuh sambil mikir apa yang sudah kamu laluin selama ini itu bener nggak ya. Nah pulang dari trail itu biasanya kita jadi lebih orang wise. Karena kita melawan banyak orang di sana dan kita ketemu orang yang sevisi, ketemu orang gila kayak gini. Jadi egonya tuh jadi tambah ke bawah gitu loh. Wah ternyata di luar sana banyak orang hebat ya gitu. Harus coba sih. Traileran itu cocok kalau untuk orang yang anger issue-nya bermasalah, alter ego-nya bermasalah itu cocok. Karena orang bukan dilihat dari waktu, Rap. Kalau kamu nanti waktu, kok orang bisa ya lari 19 jam? Ketika kamu di dalam, kamu ngerasa iya normal. Itu saya. Tengah malam duduk sendiri. Nggak duduk, nggak bisa duduk hipotermi. Kadang start aja kalau aku kemarin dari Jani dok tapi DNF. Dari Jani yang 60. Kamu DNF kenapa? DNF di KM 50 waktu itu. Karena waktu itu sisa tinggal 1,5 jam. Terus yang tinggal 10 km lagi tapi masih ada satu bukit. Ada race directornya kan aku nanya, ini kalau ngejar bisa gak? Dia bilang kayaknya udah nggak bisa, udah berat. Akhirnya aku mutusin buat. Nah itu loh, memutuskan untuk DNF itu mengalahkan ego sendiri. Aku udah putus 2 kali di sini, di Achilles, di pasir. Tapi di traileran tuh kayak kita melawan diri sendiri. Kita udah nggak ada kesempatan buat sombong. Karena kadang kita kalah sama orang yang biasa aja. Di sana tuh bener-bener sama masalah hidup tuh bisa terfikirkan di sana. Karena di hutan. Dan di situ aku ketakutannya bukan hantu lagi, Rap. Ada tracknya nggak sih? Ada. Nggak ada, cowok, kan itu nerabas sendiri. Iya sih, jalan Itu sekarang nyasar cuy. Ya hilang. Kan di Mantra pernah ada yang hilang. Jam apa jam? Ya pakai GPS. GPS. Bro, that's Nggak, karena Dia belum ngerasain. belum ngerasain. Bro, hampir semua yang trailan itu kalau nggak anger issue, insecure bro. Have fun tapi keluar dari situ orang damai bro. Tapi yang nggak bakal berarti harus traileran juga. Enggak. Suruh trekking aja. Gue penasaran doang. Jadi ada beda. Kalau hiking kita ada target, camping, menikmati. Kalau trail dan trekking itu kita hanya untuk menikmati jalannya. Bedanya di situ. Trail dan trek itu menikmati jalannya. Kalau hiking tuh menikmati di atasnya. TikTok ini gabungan antara trekking dan hiking. Makanya aku lebih seneng kalau hiking yang ngecamp, kalau enggak trail sekalian. Kalau TikTok tuh nanggung bagiku. Capek doang tapi belum tentu dapat. Belum pernah ya kamu? Belum. Ke Cisadon? Belum. Oh kayaknya bisa ya. Paling mau ajak dia ini dok, camping gitu aja. Kamu yang Gresio juga? Iya. Oh ya sama persis ya udah. Emang berarti mirip-mirip orang trail kayak gitu semua. Oh jago cok. Ah. Sepedanya ukurannya sama lagi 54 loh. 86 juta. Enggak dok. Dudukin DP rumah. Enggak dok, beneran enggak dok. 8 Enggak dok, beneran. Itu beli bekas 32 dok, beneran. Tapi belum les renang. Belum. Mau sepeda dulu, baru les renang habis. Oh ini orang bahaya nih. Ini kalau diterusin bisa jadi atlet tuh. Gue Bahaya nih Rap. langsung sekarang gue sponsorin aja ya. Rap bahaya. Oh iyalah. Bahaya tuh Rap, iyalah. Awareness-nya gede coy. Ada potensinya. Ada. Karena belum pernah ada orang IRL atau sambil Ada bakat. lari. Gimana dok? Gak bisa dok. Tim. Ya kan direkam di YouTube belum pernah. Iya sih. Jadi banyak netizen tuh mempertanyakan trail itu apa. Nah kalau kamu bisa disponsori Arab, paling nggak ngerekam pakai kamera direkam terus ngedit dimasukin YouTube kan dapat. Nggak ada yang dapat soalnya untuk video seharian. Penasaran sih gue 19 jam kayak 100 loh Pak. Yang paling serem BTS nih. BTS tuh Bromo Tonggoro Semeru. Jadi elevasinya tuh bayangin segini, naik kayak gini, terus di Bromo muter-muter, nyebrang Tengger, nyebrang Semeru 100 kilo coy. 10.000. Jadi bayangin kamu ke Everest tuh